Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke YouTube channel aku bersama aku Cio. Hari ini aku bersyukur karena akhirnya mood aku terbentuk dengan baik setelah beberapa jam memperbaiki posisi untuk nonton. Abis itu barulah mood aku bagus. Nah, sekarang aku pengen kasih step by step penggunaan skincare aku pada saat menggunakan paket Luminos. Tapi di satu sisi kita juga harus mengobati jerawat karena sekarang kondisi kulit aku kayak gitu. Bisa kalian lihat di sini ada jerawat dan ada beberapa alumni jerawat. Aku tunjukin dulu spotnya di mana. Jadi ada di sini, terus ada di sini, terus ada dua di sini dan satu di sini. Ini nih. Nah, intinya saat ini aku menggunakan paket Luminos dari MS Glow, tapi aku tetap ngobatin jerawat aku tanpa harus berpindah ke paket Acne. Penasaran sama tipsnya? Stay tune terus ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke sini, di-subscribe dulu, nyalain lonceng notifikasinya, di-like dan komen juga. Kayaknya kurang nyaman kalau kameranya sejauh ini karena kalian harus melihat tekstur wajah aku dengan jelas. Kayak mana ya? Kayak mana? Nah. Deket banget, guys. Hidung aman. Gigi aman. Baru kali ini loh saya nge-record dengan posisi kamera yang cuman berapa jengkal sih ini dari wajah tuh, nggak sampai 2 jengkal guys. Jadi tuh jaraknya cuman segini sampai garis yang ini, segini doang, segini, gimana ya, segini. Apa sih Uci? Ini kondisi kulit aku lagi bare face, nggak pakai apapun sama sekali karena kita mau skincarean. Oke, sebelum kita mulai skincarean, kalian harus tahu dulu kalau jerawat yang timbul di muka aku maupun bekas-bekas jerawat yang kemarin itu tumbuhnya bukan karena skincare yang aku pakai, aku tahu pasti itu. Tapi karena beberapa hari lalu aku habis main ke pantai, kondisinya benar-benar jam setengah 11 pagi aku berangkat ke sana. Kurang lebih main 2 jam di pantai dengan panas terik yang benar-benar panas banget, dan aku baru menjauh dari bibir pantai setelah tangan, kaki, dan wajah aku belang. Abis itu pulang ke rumah aku keguyur hujan, dan kalian harus tahu kalau muka aku paling sensitif kalau kena air hujan. Dan alhasil pas sampai rumah aku langsung pakai micellar water, pakai facial wash, dan ya muka aku tetap aja iritasi, banyak banget kemerahan di muka aku, ada beberapa spot yang bentol-bentol, terus rasanya bener-bener gatal dan perih banget di muka. Dan alhamdulillahnya aku ketolong karena aku pakai Ristra Acne Spot Drying Treatment. Tapi sayangnya hari itu emang tumbuh beberapa jerawat, dalam waktu beberapa jam udah tumbuh 4 atau 5 jerawat, masih kecil-kecil banget tapi besokannya udah membesar guys. Dan ini salah satunya. Emang kalau dari pengalaman pribadi aku, jerawat yang tumbuh di bawah sini emang lebih lama sembuh ketimbang jerawat yang tumbuh di spot lain. Tapi alhamdulillah banget loh, ini masih kurang dari seminggu dan jerawatnya tinggal 1. Dan yang lain tuh tinggal bekas-bekas semua. Bener-bener udah sembuh, tinggal bekasnya aja. Padahal kalian tahu kan kalau sekarang aku pakai paket Luminos dan bukan paket Acne. Jadi ada tipsnya juga nih supaya jerawat kita bisa tetap sembuh walaupun kita tidak menggunakan paket Acne. Karena perpindahan paket itu tuh bukan satu hal yang mudah ya menurut aku. Bisa kalian bayangin kalau cuman perkara numbuh 6 jerawat di wajah, terus kita harus balik lagi ke paket Acne. Ya gimana ya, repot banget gitu. Secara paketnya kita harus beli lagi, korban biaya lagi, terus proses lagi dong. Ya, jadi dari situ ya mending aku berusaha mencari cara lain untuk mengobati jerawat aku walaupun lagi nggak pakai paket Acne. Dan untuk tahu caranya kalian harus nonton sampai akhir karena step skincare-nya nggak boleh ada yang salah ya. Yang pertama aku pakai toner glowing. Boleh pakai kapas atau langsung di spray aja ke wajah, habis itu di tap-tap pakai jari. Tapi kali ini aku pakai kapas karena aku khawatir tangan aku udah nggak terlalu bersih. Kapasnya udah aku belah sampai tipis banget supaya dia nggak makan banyak produk. Habis itu di spray, terus aku ratakan ke seluruh wajah.
Jujur aku masih lebih sering pakai toner yang langsung di spray ke wajah, abis itu di tap-tap pakai jari, karena itu masih lebih hemat produk dan produknya benar-benar bisa meresap dengan baik ke wajah kita. Abis itu bekas kapasnya ini aku pakai ngelap jari-jari sebelum menggunakan krim-krim di jari kita. Ya biar lebih bersih aja sih. Kalian harus tahu juga nih kebiasaan aku, karena aku cocok banget sama toner MS Glow. Jadi setelah menggunakan toner di kapas, aku masih harus nge-spray lagi langsung ke wajah supaya wajah aku lebih lembab. Karena jujur aku merasa tadi tuh tonernya kurang. Dan ini di tapnya pakai jari karena jari aku juga udah bersih. Bener-bener sampai tonernya kering. Oke, setelah tonernya kering, sekarang kita pakai essence. Tapi karena sekarang di kosan lagi nggak ada essence, jadi kita skip step ini. Kalau kalian punya essence, setelah pakai toner langsung dipakai ya. Nanti deh kita beli essence lagi. Dan step berikutnya aku pakai serum. Ini Luminous Glowing Serum. Aku pakainya hanya 1 pump, tapi 1 pumpnya full ya, bener-bener sampai 1 pump itu keluar semua. Habis itu dilatain ke seluruh wajah. Nah, kalau udah rata, kita pijat pelan-pelan. Nah, udah kering sempurna, step berikutnya kita pakai night cream. Ini dia Luminous Whitening Night Cream. Packagingnya kayak gini. Ini jauh lebih mewah ketimbang night cream Acne. Karena packaging yang night cream Acne itu masih pakai tempat dan tutup yang plastik biasa. Aku biasanya langsung pakai di 5 spot. Habis itu aku ratain deh. Tenang aja, jerawatnya tetap dipakein krim. Diratain, abis itu kita pijat pelan juga supaya krimnya lebih meresap lagi di kulit. Nah, udah meresap sempurna, sekarang kita pakai red jelly. Oke, jadi ini dia red jelly-nya. Packagingnya kayak gini. Ini lumayan mewah untuk harga 300.000 dengan isi 15 ml. Makasih loh ya MS Glow udah mengeluarkan red jelly ini dengan harga yang sangat-sangat penuh pertimbangan sebelum dibeli. Dan kalian lihat, ini tuh agak belepotan di mana-mana dan sangat dikhawatirkan bisa tumpah karena ini teksturnya cair guys, dan tempatnya kayak gini menurut aku sangat-sangat tidak worth it. Jadi seharusnya tempat red jelly ini tempatnya tuh kayak tempat serum, karena menurut aku teksturnya juga ya secair serum-serum yang biasa kita pakai. Jadi MS Glow mohon dipertimbangkan supaya packagingnya ini diperbarui lagi. Udah, daripada lama-lama sekarang kita pakai aja. Untuk penggunaan red jelly-nya juga nggak banyak-banyak, jadi kita ngelisinnya ke wajah tuh tipis-tipis. Kalau aku pribadi sukanya langsung 3 jari kayak gini, 2, 3. Oke, kita tutup dulu daripada ini tumpah dan merugikan. Oke, habis itu aku blend ke seluruh wajah. Teksturnya agak lengket karena ini memang gel, jadi maklum banget kalau ini lengket. Red jelly itu digunakan di tahapan terakhir karena ini adalah sleeping mask. Terus menurut aku emang pada saat digunakan sebelum tidur itu agak kurang nyaman karena dia tidak meresap secara keseluruhan ke dalam kulit kita. Jadi kayak masih ada lapisan di permukaan kulit kita. Kayak sekarang nih, aku ngerasanya tuh ada gel di permukaan kulit aku dan itu lumayan lengket. Nah, bisa kalian lihat kayak gini. Tapi kalau ini udah keset sempurna dan udah lumayan kering, pas disentuh tuh dia agak matte. Jadi lebih aman pas dibawa tidur. Nah, setelah menggunakan red jelly, barulah kita pakai acne treatment atau acne spot apapun itu yang biasa kita gunakan. Awalnya aku agak ragu jangan sampai acne treatmentnya itu nggak nyampe ke permukaan kulit kita karena ada lapisan red jelly ini, tapi ternyata enggak. Cara ngebuktiinnya gimana? Pada saat ada jerawat yang masih iritasi, terus aku pakai acne spot atau acne treatment, ternyata perihnya itu masih sampai ke jerawat. Itu artinya produknya masih bisa menyerap dengan sempurna ke kulit kita. Untuk nyembuhin semua jerawat yang beberapa hari lalu, yang di sini, dan di sini, aku pakai acne spot dari MS Glow, tapi untuk 2 hari terakhir ini aku pakai Ristra yang ini karena acne spotnya juga ada di rumah dan sekarang aku udah di kosan. Kalian bisa lihat, dulu Ristra itu isinya segini dan sekarang tinggal segini. Nah, cara pakainya Ristra ini, buka dulu tutupnya, terus ada lapisan penutup lagi di dalamnya, please jangan goyang.
Ini tuh nggak bisa digerakin guys karena cairannya ada 2 lapisan. Jadi di sini ada lapisan bawah yang warna pink, itu yang kita butuhin. Jadi cotton budnya harus dicelupin bener-bener sampai ke permukaan yang warna pink ini. Terus nanti kita angkat dan kita totolin ke jerawat yang masih aktif. Aku rasa Ristra ini bukan tipe spot treatment yang keras dipakai. Karena kadang aku menggunakan Ristra juga di spot-spot yang cuman iritasi merah dikit doang aku pakein juga. Bahkan kadang aku pakainya di bekas jerawat tapi aman-aman aja. Nggak ada tragedi kulit terkelupas atau kulit kayak kerasa terbakar, nggak ada sama sekali. Nggak tahu kenapa kalau pakai Ristra itu aku selalu pengen pakaiin semua spot-spot yang masih ada bekas jerawatnya. Ya saking sukanya aku sama spot treatment. Beruntusan sekecil apapun, kalau udah kelihatan di mata aku, pasti bakalan aku pakein Ristra. Seolah jerawat aku banyak banget, padahal jerawat aktifnya tuh cuma di bawah sini doang, 1. Tapi kalau pakai Ristra pasti selalu kecanduan. Ristra ini aku jelasin sedikit ya. Ristra ini salah satu acne treatment yang menurut aku lumayan mahal. Setahu aku harganya itu sekitar 180 ribuan. Makanya banyak banget reseller atau wholeshop yang ngejual Ristra itu pakai botol Challenger yang botol-botol kecil terus dijual setengah atau sepertiga dari harga aslinya. Botol sebesar ini jujur isinya banyak banget, tapi karena aku pakainya di rumah bertiga, aku bertiga sama kakak aku juga, makanya cepet banget habisnya. Untuk kalian yang kulitnya emang acne prone skin, aku rekomendasiin banget Ristra ini. Hampir semua orang yang udah nyobain Ristra pasti suka dengan Ristra. Walaupun ya kadang-kadang gak sanggup beli lagi kayak aku. Jujur aku bangga banget karena sebelum Ristra ini launching, aku udah ditawarin kerjasama dari Kino Indonesia untuk nge-review Ristra ini. Jadi sekitar sebulan sebelum Ristra launching di Indonesia, aku udah punya produknya. Dan dari situ aku udah bisa ngerasain gimana manfaat produk ini, gimana sensasinya, gimana klaimnya yang benar-benar sesuai dengan apa yang aku rasakan. Makanya pada saat muka aku iritasi, gatal-gatal, dan merah-merah di beberapa spot di wajah, aku suka banget pakai Ristra ini. Selamat menabung buat kalian yang pengen nyobain Ristra karena harganya lumayan mahal. Dan selesailah sudah step by step skincarean aku untuk tetap mengatasi jerawat pada saat menggunakan paket Luminos dari MS Glow. Selain menggunakan Ristra, kalian boleh pakai acne spot apapun yang cocok di kulit kalian atau yang biasa kalian gunakan. Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya aku pakai acne spot dari MS Glow, tapi untuk 2 hari terakhir aku kembali lagi pakai acne spot dari Ristra karena acne spot MS Glow ada di rumah dan sekarang aku di kosan. Ini untuk malam hari ya. Nah untuk siang harinya, kalau kalian lagi stay di rumah aja, nggak kemana-mana, setelah cuci muka langsung pakai acne spot sebelum menggunakan tahap skincare apapun. Terus didiamin sampai acne spotnya benar-benar mengering di muka. Abis itu kalau kalian mau cuci muka, mau skincarean, makeupan dan sebagainya, ya terserah kalian. Dan kalau kalian pengen jalan keluar rumah dalam kondisi ada jerawat aktif, aku saranin banget kalian pakai acne pimple patch. Kalau di sini aku pakai yang Braily. Braily ini bukan produk yang mahal, harganya cuma 20 ribuan. Kualitasnya juga standar menurut aku. Isinya segini. Tapi ini bermanfaat banget kalau kita lagi jerawatan dan ada jerawat aktif. Pas dipakai di kulit nyaris benar-benar transparan, jadi dia bisa menyatu sama warna kulit kita. Abis itu bisa ditimpa pakai makeup dan beneran aman banget kalau kita keluar rumah. Jadi jerawatnya sama sekali nggak kena debu dan polusi. Selain itu, acne patch ini juga bisa digunakan kalau jerawat kita ada yang tiba-tiba pecah. Sebenarnya jerawat yang pecah itu kan banyak bakterinya. Kalau dia sampai merembes kena kulit lain, sangat berpotensi untuk numbuh jerawat lagi di spot lain. Tapi kalau kita pakai acne patch ini, jadi cairan jerawatnya itu nggak keluar dan nggak merembes kemana-mana lagi. Aku juga punya acne patch untuk malam hari. Untuk yang malam hari ini bagus banget digunain kalau jerawat kita ada yang lagi matang. Jadi sebelum tidur dipakai acne patch ini pas bangun, jadi kayak nananya itu udah keisap sama acne pimple ini. Jadi pas kita buka nanti cairannya bisa ikut sama acne pimple-nya. Jerawatnya tinggal dikasih acne spot biar cepat mengering. Udah segitu aja tips dan step by step skincarean dari aku. Makasih banyak untuk yang udah nonton sejauh ini. Aku harap semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Untuk teman-teman yang berminat bergabung di grup Acne Factor yang udah aku buat di Telegram, kalian bisa join lewat link yang ada di description box. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku @uciyoo. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. See you di next video. Bye-bye!